Selamat datang kembali di pertemuan ke-6 untuk perkuliahan metodologi penulisan tugas akhir. Hari ini kita melanjutkan pertemuan 5. Kita masih membahas tentang bab 2 yaitu, landasan teori. Kita masuk kepada subbab kedua, poin 2 dan 2.3 yaitu penelitian terdahulu atau penelitian terkait serta kerangka pemikiran, ya. Kalau minggu kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tinjauan pustaka, landasan teori-teori yang digunakan apa berdasarkan textbook atau buku referensi, eee, modul perkuliahan yang secara direkomendasikan. Nah, sekarang kita masuk kepada sub kedua yaitu penelitian terdahulu atau penelitian terkait dengan rujukan adalah jurnal atau penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan juga kerangka pemikiran. Adapun tujuan pembelajarannya hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan kembali tentang penelitian terkait, yaitu tentang jurnal-jurnal penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan juga membuat kerangka pemikiran. Baik, kita hari ini akan membahas satu persatu, yaitu penelitian terdahulu itu apa, rujukan jurnalnya seperti apa, terus kita juga belajar bagaimana meringkas informasi dari penelitian sebelumnya atau terdahulu dan diakhiri atau ditutup dengan sebuah atau penyusunan sebuah kerangka pemikiran. Kita langsung kepada dasar-dasar atau poin-poin yang harus diperhatikan dalam membuat penelitian terkait, yaitu pertama harus menggunakan rujukan jurnal 10 tahun terakhir, ya. Jadi masanya adalah penelitian yang dilakukan selama 10 tahun terakhir. Berikutnya adalah jumlah penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan topik. Artinya kalau kita mengambil pemasaran berarti penelitiannya juga terkait dengan pemasaran. Kalau kita mengambil tentang kesekretarisan berarti terkait dengan kesekretarisan. Kalau kita mengambil tentang kearsipan berarti penelitian yang dilakukan adalah juga tentang kearsipan dan sebagainya. Nah, proporsi jumlah jurnal seperti yang disampaikan di pertemuan sebelumnya harus 60% dari keseluruhan referensi. Yang dimaksud keseluruhan referensi adalah semua referensi baik teori atau dari buku textbook atau dari jurnal dari bab 1, 2, dan 3 itu totalnya harus lebih banyak adalah jurnal. Jadi teorinya hanya 40%-nya. Berikutnya kita akan masuk kepada contoh cara mengutip atau cara mengambil ringkasan atau kesimpulan atau garis besar hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ini contoh saja, ya. Contohnya, menurut Firmansyah, ya, ini yang saya contohkan, baik itu teori berdasarkan textbook atau referensi resmi maupun dari artikel jurnal itu cara penulisannya sama. Kalau penulisnya itu ditulis di awal kalimat, maka harus ada kata-kata pembukanya ini, menurut, berdasarkan, bersumber, seperti dijelaskan, ya, seperti pendapat. Nah, itu boleh disampaikan di awal. Terus nama orang, nama penulisnya itu biasanya dituliskan bukan biasanya, tapi dituliskan nama belakangnya, baru di dalam kurung tahun dan halaman. Ini kalau di depan. Tapi kalau di belakang, di akhir kalimat, dalam kurung dulu, nama, koma, tahun, titik 2, halaman, kurung tutup. Ada perbedaan di situ ya. Itu yang harus hati-hati cara menulis kutipan. Nih contohnya, menurut Firmansyah, dalam kurung 2016 tahun, 165 adalah halaman, menyatakan bahwa tuntutan kompetensi dalam pelayanan prima adalah kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan prinsip-prinsip pelayanan prima dan seterusnya sampai dalam melakukan pelayanan. Ini penelitian yang telah dilakukan oleh Firmansyah. Nah, ada lagi, ini kalimatnya kalau kita masih menggunakan di awal kalimat, merujuk pada penelitian Suminar dan Apriliwati, berarti ini ada dua penulis, tapi kita gunakan nama belakangnya, ya. Tahun 2017 halaman 24 menyatakan pelayanan prima memiliki peranan penting dalam sebuah perusahaan. Pentingnya pelayanan prima dan seterusnya sampai ke sini. Dicatat oleh bagian administrasi. Itu cara mengutipnya. Contoh lain seperti ini, ya. Kalau kita tidak menggunakan halaman juga boleh, contohnya seperti ini. Puspitasari tahun 2019 menyatakan implementasi dan seterusnya seperti ini, ya.
Contohnya, nah ini adalah contoh yang kutipannya kita mengambil dari artikel jurnal, tetapi penulisnya ditulis di belakang, di akhir. Pelaksanaan pelayanan prima pada PT, PLN, dan seterusnya sampai diakhiri dengan seperti dijelaskan oleh dalam kurung Nur, 2017. Ini contoh yang tidak ada halamannya, tetapi kalau ada halamannya 2017.2 misalnya halaman 15 kurung tutup. Beda ya, kita sudah tahu perbedaan cara penulisan rujukan dari teori ataupun dari jurnal. Berikutnya, kita lanjut. Nah, kita masuk ke subbab ketiga. Yang pertama, minggu lalu kita bab 1, yaitu tinjauan pustaka. Terus yang hari ini 2.2 itu masuknya ke penelitian terdahulu. Jadi bagaimana kita mengutip penelitian terdahulu. Yang berikutnya 2.3 yaitu kerangka pemikiran. Apa yang dimaksud kerangka pemikiran? Itu biasanya disebut sebagai kerangka berpikir, menggambarkan teori rujukan yang dipakai sebagai pedoman untuk penelitian lanjut, penelitian objek dan analisis atau pembahasan. Artinya kerangka berpikiran ini adalah kerangka, garis besar atau tahapan-tahapan yang dipakai dalam kita melakukan penelitian. Maksudnya itu sebagai guidance kita mau meneliti apa di situ sudah dituangkan. Ya, kerangka berpikir merupakan gambar alur pemikiran serta dilengkapi dengan penjelasan deskriptif. Juga dikasih penjelasan per tahapan atau per kotaknya. Nah, kita bisa lihat contohnya seperti ini. Nah, ini contoh saja ya. Ada tujuan pelayanan prima, prinsip-prinsip pelayanan prima, kompetensi pelayanan prima, pelaksanaan pelayanan prima. Ini bisa dituliskan kembali misalnya kendala yang dihadapi dalam pelayanan prima, terus yang diakhiri, yang di kotak terakhir bisa ditutup dengan solusi atau masukan terhadap masalah yang ditemui di perusahaan. Nah, ini tadi dibilang kerangka pemikiran harus disertai penjelasan secara deskriptif. Penjelasannya adalah menjelaskan tiap kotak yang ada tadi ya. Kita lihat di sini. Misalnya ada 4 kotak, tiap kotak dijelaskan. Pada tahap pertama, kegiatan penelitian yaitu untuk apa? Mengetahui tujuan. Tahap pertama dalam sebuah perusahaan harus memiliki tujuan dan sebagainya. Yang kedua, langkah keduanya apa? Yaitu menjelaskan tentang beberapa prinsip pelayanan prima untuk mengetahui apa saja pelayanan ini. Tahap ketiga apa? Kita harus memiliki kompetensi. Jadi semua tahapannya dijelaskan secara ringkas. Kita mau cerita apa, di situ jelaskan. Tahap ini kita membicarakan ini, tahap yang ini kita membicarakan ini. Kalau misalnya ada tahap tambahan tadi, kendala-kendala berarti pada tahap yang keempat, yaitu akan menjelaskan atau memaparkan kendala-kendala yang dihadapi selama melakukan pelayanan prima. Yang terakhir, solusi atau rujukan yang diberikan untuk perbaikan pelayanan prima. Itu dijelaskan secara umum. Ini nih. Nah, untuk detailnya nanti akan dituliskan kembali di hasil penelitian atau pembahasan. Demikianlah materi hari ini ya. Sekali lagi untuk pengantarnya memang simpel karena kita banyak praktek, jadi kita akan langsung mempraktekkan karena kalau tentang teori-teori ini kalau tidak dipraktekkan kita tidak tahu di mana kekurangan, di mana kesalahannya, di mana ketidakpahaman kita. Jadi kita harus langsung praktek ya. Baik, dengan demikian kita langsung berlatih melanjutkan kembali kerangka pemikirannya. Saya tekankan kembali bab 1, bab 2 ini menjadi dasar atau harus dikemas, harus diselesaikan dengan baik supaya menjadi sebuah proposal yang bagus yang nantinya akan dipakai di ujian akhir dan ujian itu akan menentukan Anda akan bisa dilanjutkan apa tidak. Selamat mengerjakan, selamat belajar dan semoga ini bermanfaat dan semoga semuanya bisa menyelesaikan proposal dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan kita kembali ke e-kampus untuk melanjutkan tugas-tugas kita dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya. See you semuanya.